Welcome to the Baseface Network. A few moments later. Sila ketiga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Persatuan Indonesia, simbol pohon beringin. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari perbuatan yang menciptakan hukum dan peraturan. Peraturan yang menciptakan hukum ini memerlukan sebuah lembaga atau tempat untuk menciptakan hal tersebut secara mendasar. Daerah inilah yang memerlukan hukum dan perbuatan hukum. Di sisi lain, suatu daerah memerlukan sebuah mencakup masyarakat dalam pemersatu kesatuan. Secara umum, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu alat pemersatu yang membuat bangsa serta negara lebih kuat dan kuat dalam menghadapi tekanan serta penjajahan yang terjadi untuk memecah belah negara. Nasionalisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut Calvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sejarah lahirnya nasionalisme. Inilah sebabnya mengapa gagasan tentang kepemilikan nasional atau nasional baru muncul di Eropa pada abad ke-17 pada masa perang 30 tahun antar negara-negara Eropa. Pada tahun 1648, Perjanjian Westphalia ditandatangani yang menetapkan pembagian wilayah negara-negara Eropa dan masih berlaku sampai sekarang. Negara adalah negara yang lahir dari semangat kebangsaan. Hal ini dipercepat dengan bangkitnya Revolusi Perancis dan menaklukkan regional Napoleon Bonaparte. Saat itu, banyak persoalan yang memecah belah di negara ini. Sebab, kesadaran nasional memaksa gerakan tersebut memisahkan diri dari sistem monarki atau monarki. Misalnya, setelah jatuhnya Napoleon Bonaparte, Kongres Wina pada tahun 1814 sampai 1815 memutuskan bahwa Belgia yang dulunya dikuasai Prancis menjadi milik Belanda dan 15 tahun kemudian menjadi negara bangsa yang merdeka. Pada saat yang sama, nasionalisme tumbuh di wilayah lain Eropa dalam upaya menyatukan negara-negara yang terpecah. Misalnya, Italia bersatu pada tahun 1848 di bawah kepemimpinan Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour, dan Giuseppe Garibaldi, sehingga terciptalah negara bernama Italia. Sejumlah negara kecil di bawah Kekaisaran Austria membentuk negara bangsa dari awal abad ke-19 hingga setelah Perang Dunia Pertama. Pada saat yang sama, Revolusi Rusia tahun 1917 melahirkan negara Rusia, hanya dalam waktu 25 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sekitar 66 negara terbentuk. Indonesia merupakan salah satu negara baru yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Pada abad ini, patriotisme mengubah bekas Yugoslavia dan bekas Uni Soviet menjadi negara bangsa. Yang jelas, nasionalisme akan tetap menjadi ideologi yang memotivasi, mendorong gerakan membangun komunitas berdasarkan ras, budaya, dan politik. Inilah beberapa upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Yang pertama,
menggunakan produk-produk dalam negeri karena hal ini dapat meningkatkan kreativitas bangsa untuk membuat sesuatu yang tidak kalah menarik dengan produk-produk luar negeri dan akan menciptakan pendapatan ekonomi di kalangan masyarakat. Yang kedua, teruslah membuat suatu prestasi-prestasi yang membanggakan baik dalam bidang sains, olahraga, teknologi, dan sebagainya, karena dengan prestasi tersebut akan membuat negara disegani oleh negara-negara lain di dunia ini dan bukan lagi dianggap sebagai negara para pecundang. Yang ketiga, jangan melupakan para pahlawan bangsa karena kemerdekaan yang sekarang kita nikmati adalah berkat mereka para pahlawan yang berjuang. Kesadaran sebagai bangsa adalah hasil konstruksi atau bentukan mengandung kelemahan internal yang serius ketika kolonialisme dan imperialisme tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Karena itu, nasionalisme kita akan ikut lenyap jika kita berhenti mengkonstruksi atau membentuknya tanpa harus menyebutnya sebagai sebuah nasionalisme baru. Pertama, beberapa pengalaman kolektif seharusnya menjadi roh baru pembangkit semangat nasionalisme Indonesia. Misalnya, keberhasilan para siswa kita dalam Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, atau Matematika di tingkat regional dan internasional. Keberhasilan atlet menjadi juara dunia seperti tinju. Prestasi pemimpin kita menjadi Menteri Ekonomi terbaik di Asia yaitu Dr. Sri Mulyani Indrawati dan seterusnya. Sebaliknya, pengalaman di Chernobyl dan direndahkan sebagai bangsa terkorup, sarang teroris atau bangsa pengekspor asap terbesar seharusnya memicu kita untuk berubah dan tampil sebagai bangsa terpandang. Kedua, negara Indonesia sangat plural. Identifikasi sebuah kelompok etnis atau agama pada identitas kolektif sebagai bangsa hanya mungkin terjadi kalau negara mengakui, menerima, menghormati, dan menjamin hak hidup mereka. Masyarakat akan merasa lebih aman dan diterima dalam kelompok etnis atau agamanya ketika negara gagal menjamin kebebasan beragama, termasuk kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Kesimpulan, nasionalisme itu adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sikap nasionalisme yang sudah ada sejak zaman dahulu harus tetap kita jaga dan tanamkan pada generasi muda Indonesia. Nasionalisme sebagai modal awal dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Warga negara dan generasi muda Indonesia. Nasionalisme hendaknya ditumbuhkan sejak dini lewat pembekalan pembelajaran kewarganegaraan dan sejarah pada sektor pendidikan, baik secara formal maupun informal. Warga negara, khususnya generasi muda, diharapkan lebih menjiwai, menghargai, dan melestarikan identitas nasional bangsa Indonesia seperti bahasa, adat istiadat, lagu kebangsaan, dan lain-lain, demi menumbuhkan semangat nasionalisme.